Satu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mulikat Bis episode ketiga. Nah, kali ini kita kedatangan alumni spesial nih yang namanya Kak Radityo. Halo Kak. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Oke, tapi sebelum itu aku juga mau memperkenalkan diri dulu ya. Kenalin, aku Olivia. Di sini aku sebagai moderator dalam Mulikat Bis episode 3. Dan boleh untuk selanjutnya Kak Radityo untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Radityo Egy Tiandono. Saya mahasiswa administrasi bisnis dulu tahun 2008. Saya menyelesaikan studi 2012. Saat ini saya bekerja di salah satu company fast moving consumer goods (FMCG) sebagai brand manager. Oke deh, gimana nih Kak Radit kabarnya? Alhamdulillah kondisinya baik, situasinya juga di Jakarta sudah mulai kembali normal, jadi sudah mulai beraktivitas seperti biasa walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Oke, tapi masih WFH berarti atau enggak? Ini kita masih WFH dan juga selang-seling WFO juga, jadi satu hari work from home, satu hari work from office. Oh begitu, ya sih karena lagi masih pandemi juga ya, jadi masih selang-seling kayak gitu. Ya masih cukup jaga jarak lah ya untuk di kantor juga biar tidak terlalu banyak orang dalam satu ruangan. Iya benar. Oke deh kalau gitu langsung aja kali ya Kak, aku ke pertanyaan pertama nih. Aku pengen tahu bagaimana sih pengalaman Kakak saat menjalani perkuliahan selama di Adbis Unpad? Oke, jadi yang pertama yang harus aku kasih tahu adalah jurusan ini tuh aku dapat last minute gitu. Jadi waktu daftar di Unpad, pertama kali itu pilihannya adalah hukum, administrasi negara, dan administrasi bisnis. Nah, akhirnya aku pilih administrasi bisnis, dan dulu namanya bukan bisnis ya, dulu namanya adalah administrasi niaga. Nah, jadi suatu ketika itu aku ketemu temennya orang tua aku, dan aku bertanya gitu, bagusan masuk administrasi negara atau administrasi niaga ya? Gitu. Nah, lalu yang bersangkutan bilang, coba kamu pikir deh, cakupan ilmunya lebih luas mana, gitu, administrasi negara atau administrasi niaga. Nah, akhirnya searching segala macam, akhirnya aku pilihlah masuk ke jurusan administrasi niaga. Kenapa? Karena ternyata instrumen di dalamnya, ilmunya yang dipelajari cukup banyak dan cukup komprehensif. Nah, akhirnya aku pilihlah masuk administrasi niaga. Dan surprisingly, kaget. Kenapa? Karena kuliahnya ternyata di Jatinangor, bukan di Bandung. Karena dulu ekspektasinya masuk Unpad, bisa kuliahnya adanya di Bandung. Gitu. Ternyata kuliahnya adanya di Jatinangor. Nah, selama saya masuk tuh 2008, saat itu Nangor baru tumbuh, jadi masih cukup heavy dengan pembangunan waktu itu. Dan semester 1, semester 2 saya masih bingung, ini jurusannya apa ya gitu, belajarnya ngapain ya gitu. Tetapi memang seniornya, dosen-dosennya cukup fasih untuk memberikan gambaran-gambaran secara detail sebenarnya apa sih jurusan ini. Dan waktu itu saya cukup kagum karena orientasi mahasiswanya salah satunya disebut program namanya adalah Profit gitu, yang dimana di dalam situ dijelaskan secara detail dan terperinci gitu. Ini jurusan kita lagi belajar dan juga mengenal jurusan itu seperti apa. Saya masuk 2008, saya juga bergabung juga di organisasi Himabis, dan saya menyelesaikan studi saya 2012 gitu, pas 4 tahun, karena kalau masuk tahun kelima saya disuruh bayar sendiri sama orang tua saya. Jadi saya harus selesai kuliah 4 tahun. Itu sih kalau pengalamannya selama di kuliahan, ya kuliah, tapi saya bukan tipe orang yang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi selain kuliah, saya juga bergabung di organisasi, salah satunya Himabis untuk di jurusan. Kalau di FISIP juga saya sempat masuk waktu itu di fakultasnya, di Hima Fakultas. Oke. Tadi kan juga Kakak sempat mention nih soal Himabis ya kan Kak. Kalau gitu gimana sih Kak kehidupan
organisasi kakak selama di Admis Unpad ini, di Himabis? Waktu selesai Profit, itu kan kita dapat kesempatan untuk pilih bergabung ke Himabis. Karena waktu itu dibilang kalau kamu lulus Profit, kamu boleh nih masuk ke Himabis gitu ya. Kamu bisa bergabung ke himpunan. Nah akhirnya waktu itu aku pilih menjadi sumber daya manusia. Jadi aku masuk ke Departemen Sumber Daya Manusia. Waktu itu departemennya mungkin tidak sebanyak saat ini. Saat itu kita hanya ada sumber daya manusia, terusnya apalagi ya, aku lupa ya, itu udah lama banget ya, sekitar 8-10 tahun yang lalu gitu. Tapi akhirnya aku masuk sumber daya manusia. Kenapa? Karena aku punya ketertarikan dalam hal mengorganize gitu, dan sumber daya manusia itu salah satu waktu itu program-programnya cukup bagus karena ada LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan siswa ya, LKS atau apa istilahnya aku lupa tuh, itu ada itu, terusnya juga ada bikin seminar dan lain sebagainya. Akhirnya aku gabunglah ke Himabis, pertama kali itu sebagai anggota gitulah, staff Human Resources. Tahun kedua Himabis akhirnya aku sempat mencalonkan diri jadi ketua himpunan, tapi waktu itu akhirnya yang kepilih adalah Gagan, jadi Himabis tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 tuh akhirnya Gagan. Akhirnya aku jadi direktur sumber daya manusia gitu. Nah, jadi direktur sumber daya manusia, di situ banyak hal yang bisa dipelajari dan cukup menyenangkan. Salah satunya waktu itu bikin kegiatan seminar How to Win Business Competition, itu partnya dari BFC ya, dulu Business Futsal Championship. Nah nggak tahu hari ini tuh masih ada nggak program itu. Jadi part dari Business Futsal Championship itu akhirnya kita bikin seminar, judulnya waktu itu adalah How to Win Business Competition. Nah itu salah satu journey aku gabung di organisasi Himabis. Oke, kalau dari sekian banyak pengalaman kakak tadi nih, apa sih kak pembelajaran terbaik yang kakak dapatkan selama mengikuti organisasi ataupun saat menjalani perkuliahan selama di Admis Unpad ini? Pengalaman yang pertama waktu itu challenge-nya adalah kita mau bikin seminar dan diharapkan seminar ini menghasilkan uang. Nah, jadi waktu itu yang menjadi poin bagaimana caranya seminar ini menarik dan seminar ini menghasilkan uang untuk mensupport kegiatan himpunan. Nah, dari situ kita coba melakukan riset-riset tuh, sebenarnya pasar tuh lagi membutuhkan seminar yang seperti apa sih, konten materi yang seperti apa, dan juga pembicara yang seperti apa. Nah, saat itu ingat sekali kita lagi sedang masuk ke zamannya Twitter, dan digital Twitter tuh waktu itu lagi heavy Maichi gitu. Kalau kalian masih tahu Maichi sampai hari ini, cikal bakalnya Maichi dulu tuh adalah jualan lewat Twitter dan dropship ya. Jadi jatuhnya dia tuh agent-agent pakai mobil di titik-titik tertentu untuk cari produknya kan gitu. Tetapi heavy komunikasinya ada di Twitter. Nah itu akhirnya kita ambil sebagai salah satu narasumber kita. Yang kedua juga kita coba ambil Panji Pragiwaksono waktu itu sebagai komedian dan juga communication speaker untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana sih caranya mensukseskan kompetisi bisnis pada saat itu gitu. Nah itu beberapa sih challenge yang aku rasa sangat menyenangkan dan dapat kesempatan belajar di Himabis. Dan yang terpenting adalah pada saat kita kuliah di administrasi bisnis, secara langsung kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan. Karena part of kegiatan itu salah satunya kita juga bagaimana cara memarketingkan programnya, bagaimana kita mengkalkulasi budgetnya secara finansial, bagaimana kita bisa memproduce produk kegiatan itu dengan baik dan benar gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempromosikan bahwa kegiatan ini layak untuk diikutin, bermanfaat, dan juga relate dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Gitu. Oke, nah kan kakak setelah lulus ini, gimana sih kak perjalanan karir kakak setelah lulus dari administrasi bisnis? Tahun 2010
kita tuh masuk dalam dilema, kamu ingin menjadi pekerja atau kamu ingin menjadi pengusaha. Itu adalah dua dilema yang mungkin sampai saat ini masih cukup hangat untuk diperbincangkan. Dan saya ingat sekali waktu 2010 itu kita berhadapan gitu ya, ada kubu yang merasa kita harus menjadi pekerja, ada kubu yang harus menjadi pengusaha. Nah, kunci yang pertama adalah yang terpenting bagaimana caranya kita bisa melakukan pengenalan diri. Diri kita tuh ingin menjadi seperti apa, dan itu harus ditanamkan sejak kalian ada di semester awal agar pada saat kalian keluar kalian sudah punya kompetitif self yang cukup baik gitu, yang dimana itu akan membantu kalian untuk masuk. Apakah kalian ingin menjadi seorang pengusaha atau kalian ingin menjadi seorang pekerja. Nah, pada saat itu akhirnya saya pilih menjadi profesional, dan waktu itu kampus itu kesempatan tahu banyak terkait dengan FMCG industry. Jadi akhirnya waktu itu saya coba searching, saya lihat apa sih FMCG industry, industrinya apa aja sih, dan bagian mana sih yang bisa saya masukin. Nah, akhirnya ada part yang terpenting waktu itu, ternyata ada marketing, dan di marketing itu ada sales dan marketing, dan ada yang namanya brand management. Nah, ternyata setiap produk itu harus ada orang yang bisa meresponsibility kepada produk tersebut. Akhirnya itulah yang saya ambil sebagai jalan karir saya. Akhirnya aku coba masuk ke dunia marketing, aku tekunin ilmunya marketing, makanya waktu di semester 4, 5, 6 itu aku coba masuk ke specific major ada di marketing gitu. Dan alhamdulillah lulus kuliah, pertama kali masuk ke FMCG industry, aku masuk sebagai brand eksekutif di salah satu produk di FMCG, makanan dan minuman. Oke, nah selama kakak menjadi brand manager ini, tantangan apa aja sih kak yang udah kakak hadapi selama ini? Yang yang harus menjadi kita sebagai orang untuk berkarir, bagaimana kita punya antusiasme atau curiosity gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali saya masuk itu sebagai brand eksekutif, dan di situ pola pikir saya bukan yang menjadi bos, tetapi bagaimana sebanyak mungkin menerima ilmu yang ada, karena saya kan orang baru masuk ke bisnis tersebut gitu. Nah, dari situ coba digali sedalam mungkin, lalu kita cari hal-hal yang bisa membuat kita berinovasi, membuat kita bisa lebih memahami sebenarnya cakupan pekerjaannya, bisnisnya itu akan seperti apa. Jadi saya 4 tahun di brand eksekutif, lalu tahun kelima saya dapat kesempatan untuk menjadi brand manager sampai dengan saat ini. Nah, pada saat masuk ke brand manager, memang skop pekerjaannya lebih luas, bukan lagi bicara teknis, tetapi sudah bicara terkait dengan keputusan-keputusan strategik yang penting untuk bisnis company ke depan. Oke deh, nah kalau setelah menempuh pendidikan kakak ini selama di Adbis, hal apa aja kak yang relate dengan pekerjaan kakak sekarang ini? Hampir semua yang aku kerjakan, mulai dari administrasi bisnis, aku kerjakan di himpunan, dan sampai dengan akhirnya aku kerja sebagai brand manager, itu semua berhubungan gitu. Dan saya sangat bersyukur waktu itu kenapa di Himabis saya ngambil di sumber daya manusia, karena di dunia kerja itu selain kita mengaktualisasi diri kita juga perlu untuk mendevelopment orang, dan selain juga kita perlu bersosialisasi dengan orang, terutama juga rekan kerja kita ataupun teman-teman kerja kita dari bisnis yang lain gitu. Jadi ilmu-ilmu yang didapat secara kampus ataupun himpunan itu cukup membantu bagaimana saya beradaptasi di dunia kerja saya. Jadi selama perkuliahan dan organisasi ini emang hasilnya relate banget ya kak sama pekerjaan-pekerjaan kakak? Ya, itu yang harus menjadi penting buat teman-teman sekarang ya. Jadi mengetahui kemampuan diri dan ketertarikan diri sejak dini, dalam artian sejak kalian berada di kampus, itu adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena prinsipnya gini,
kalau kita ingin bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain, kita harus punya yang namanya keunggulan atau strengthness. Kita juga di kampus belajar tuh gimana strengthness, gimana weakness, gimana opportunity dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya itu gitu. Dan jangan berkecil hati kalau misalkan kita dibandingkan dengan manajemen, kita dibandingkan dengan komunikasi Vkom misalkan, atau kita dibandingkan dengan jurusan eksak misalkan kayak teknik dan lain sebagainya. Setiap jurusan dan setiap individu itu harus punya keunggulan. Nah, keunggulan itu yang harus ditunjukkan dan juga menempatkan diri kita sebagai pilihan bahwasanya apa nih yang mau kita pilih gitu. Kita mau menjadi pengusaha atau kita mau jadi pekerja, dan kalau mau jadi pekerja bidang apa sih yang memang harus kita ambil dan cocok dengan diri kita. Oke, nah ada nggak sih Kak suka duka Kakak selama merintis karir nih dari lulus sampai jadi brand manager nih, suka dukanya gimana Kak? Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik. Kalau dibilang lebih banyak suka atau duka, alhamdulillah lagi lebih banyak sukanya. Kenapa? Karena pada saat kita menjalani pekerjaan dan pekerjaan ini menjadi bagian hobi kita akan lebih tenang, kita akan lebih santai, tapi tetap fokus ya terhadap tujuan kita. Dan itu membantu kita untuk dapat menikmati perjalanan itu. Nah, kalau dibilang duka, ya ketemu dengan berbagai macam bos, bertemu dengan berbagai macam masalah, dengan tantangan-tantangan, bagaimana kamu bisa menumbuhkan bisnis, bagaimana kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu adalah sebuah tantangan sih buat saya, bukan sebagai duka gitu. Tetapi itu menjadi bagian yang akan membuat kamu atau kita sebagai pekerja bisa lebih tangguh, bisa lebih mudah beradaptasi, dan bisa lebih cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dan aku pengen nanya nih Kak, apa ada pesan Kak untuk para mahasiswa administrasi bisnis yang masih menjalani masa perkuliahan sebelum lulus dan terjun langsung ke dunia pekerjaan nih? Mungkin saat ini yang menjadi berbeda karena sistem pembelajaran yang kalian alami dalam masa pandemi ini cukup berbeda dengan apa yang selama ini berjalan bertahun-tahun gitu ya. Saya 4 tahun kuliah benar-benar datang dari rumah ke kampus, di kampus melakukan aktivitas, sosialisasi dan lain sebagainya, lalu kembali lagi ke rumah gitu. Sedangkan kalian terbagi dua gitu, kalian dapat offline, kalian juga dapat online. Nah, dengan dinamika dunia yang seperti ini dan kesempatan yang terbuka sangat lebar, kunci pertama adalah temukan dulu apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi bagian terpenting yang dapat diunggulkan dari diri teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, teman-teman ingin menjadi seorang pekerja, teman-teman ingin menjadi seorang digital creator, teman-teman ingin menjadi bagian dari kegiatan yang lain yang mungkin teman-teman anggap itu dapat menghasilkan uang. Yang terpenting adalah berkomitmen sama diri sendiri. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Dan yang ketiga, harus tahu mau kemana. Gitu, jangan menjadi orang yang bingung, dan itu tentukan pada saat teman-teman ada di kuliah, dan serap ilmunya dan belajar semaksimal mungkin pada saat ini. Karena kenapa? Karena pada saat teman-teman sudah masuk ke dunia yang selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk dapat mengaktualisasikan diri. Tetap ada belajarnya, tetapi porsi mengaktualisasikan dirinya akan lebih banyak dibandingkan waktu belajarnya. Dengan demikian, golden moment 4 tahun teman-teman kuliah harus menjadi bagian yang terpenting untuk teman-teman bisa masuk ke dunia yang selanjutnya. Itu sih pesan dari aku. Iya, jadi emang golden moment selama perkuliahan tuh penting banget ya Kak? Ya, bagaimana kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan bagaimana kalian juga bisa bergabung dalam organisasi, dan organisasi tidak mencakup hanya Himatis aja. Kalau teman-teman memang misalkan ada ketertarikan dalam komunikasi internasional, teman-teman bisa masuk ke ISEC. Kalau misalkan teman-teman memang ingin mengaktualisasikan diri dalam komunitas tertentu, ya silakan cari komunitasnya. Misalkan ingin menjadi penyiar radio, bergabunglah dengan pos radio misalkan,
teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi announcer yang baik gitu, atau teman-teman punya interest sebagai digital creator, ya teman-teman bisa belajar melalui internet. Jadi silakan bergabung di berbagai macam organisasi dan juga komunitas yang dimana itu akan membantu soft skill teman-teman untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya. Oke, nah kalau untuk Himabis dan administrasi Unpad nih, kakak ada nggak sih harapan untuk Himabis sama administrasi bisnis Unpad ini, Kak? Aku cukup sering melihat kalian berkomunikasi melalui media sosial dan cukup mendapatkan informasi juga bagaimana Himabis menerapkan ilmu-ilmu yang ada di administrasi bisnis. Harapan saya yang pertama untuk administrasi bisnis, ya semoga fakultas dan jurusan ini menjadi bagian terpenting di Unpad yang dapat menghasilkan mahasiswa atau mahasiswi yang dapat bersaing tidak hanya di dunia kerja tapi juga di dunia usaha. Karena memang administrasi bisnis ini kan cakupannya luas dan fokus terhadap bagaimana menjadi entrepreneurship ataupun intrapreneurship, kan begitu. Lalu yang kedua untuk himpunan, ya terus melakukan kegiatan yang relate dengan jurusan kalian dan juga penerapan ilmunya, dan terus berkreativitas dengan baik dan membuat program-program yang edukatif dan memberikan kesempatan bagi teman-teman bisa mengaktualisasikan diri di himpunan. Amin, semoga nanti Himabis sama administrasi bisnis bisa seperti apa yang kakak harapkan juga ya. Ya, aku berharap terus begitu ya, karena generasi ke generasi ini kan terus berubah gitu ya, apalagi di dunia digital seperti ini. Kalian cepat sekali lah perubahannya. Mungkin hari ini kita bicara terkait dengan media sosial harus seperti ini, mungkin 2-3 bulan ke depan kita akan menemukan lagi hal yang berbeda. Jadi teruslah berinovasi dan berkreasi dengan kreativitas. Iya, dan juga nih Kak, karena yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir, jadi aku pengen tahu nih Kak, ada nggak sih Kak closing statement buat teman-teman semua yang nonton ini nanti? Ya, buat teman-teman administrasi bisnis FISIP Unpad, kalian tetap harus selalu jaga kesehatan dan tetap beraktivitas, dan juga terus mengasah kemampuan teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu, dan harus memiliki jiwa kompetisi, komitmen, punya integritas dan prinsip yang kuat dalam hal menjalani kegiatan sehari-hari untuk menggapai mimpi teman-teman di kemudian hari. Dengan banyaknya jalan menuju Roma gitu ya, atau sekarang orang suka bilang banyak jalan menuju China, karena memang persaingan saat ini cukup ketat dengan kompetisi global yang cukup meningkat, dan dengan pandemi ini kita belajar bagaimana sebuah situasi dapat berubah seketika. Jadi siapkan diri teman-teman untuk selalu waspada dan antisipatif. Bagaimana caranya? Terus giat belajar, mengisi diri teman-teman dengan berbagai macam ilmu, seringlah membaca, menonton hal-hal yang positif, dan semoga itu dapat membantu teman-teman untuk menggapai mimpi teman-teman di kemudian hari. Oke deh Kak, karena pertanyaannya juga udah habis dan tadi closing statement sudah, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mulik ke Advis episode 3 kali ini. Benar-benar bermanfaat banget dan sangat menginspirasi buat kita semua dan buat para penonton nanti. Kak Radityo juga tetap jaga kesehatan ya Kak, dan semoga tetap sukses selama perjalanan karirnya nanti. Amin, amin. Dan juga semoga habisnya dapat punya program-program yang terus bermanfaat dan kreatif gitu ya. Amin, amin. Oke, karena Mulik ke Advis kali ini udah selesai. Jadi terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan jangan lupa untuk tetap nungguin Mulik ke Advis episode selanjutnya. Dadah semuanya.